Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kali ini kita akan belajar bersama menguji reliabilitas instrumen tapi menggunakan SPSS. Sedikit kita mengulang, reliabilitas itu berarti sebuah instrumen yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, seperti itu ya. Jadi tidak hanya digunakan jangka waktu sekali, 2 kali, dan seterusnya. Contoh simpelnya jika kalkulator. Nah, misalkan kita menggunakan kalkulator digunakan hari ini dan digunakan besok, bulan depan, dan seterusnya, nilainya akan tetap sama. Misalkan 2 tambah 3 itu kan sama dengan 5. Lalu kita coba besok, hasilnya tetap sama, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Nah, maka jika nilainya konsisten atau yang alatnya tersebut konsisten hasilnya dan benar dan valid itu ya, maka dapat dikatakan dia reliable. Nah, di sini kita akan menguji reliabilitas tapi menggunakan SPSS. Oke ya, lanjut. Di sini ada sebuah contoh instrumen berupa angket dengan skala 1 sampai 4. Di sini datanya ya. Ini datanya ada 10 subjek dan 10 item soal atau pertanyaan. Lalu di sini ini yang saya copy, ini kita gunakan untuk total ini, yang totalnya tidak usah digunakan ini ya. Ini saya gunakan, saya copy di Excel agar lebih jelas. Nah, di sini datanya ini yang kita gunakan, hasil dari jawaban per item atau pertanyaan dari masing-masing subjek. Ini subjeknya, ini itemnya, pertanyaannya ya. Ini di copy, lalu dibuka dulu di SPSS-nya ya. Di sini yang diklik adalah data view. Lalu di sini paste. Nah, ini ada 10 baris dan 10 kolom. Lalu kita klik variable view, kita beri nama masing-masing barisnya agar jelas penamanya. Misalkan di sini saya beri nama X1, X2, X3 untuk baris keempat, X4, X5, X6. Nah, jika sudah, bisa kita lanjutkan. Untuk sedikit info, untuk nama di sini baris itu tidak bisa spasi, jadi usahakan menggunakan yang singkat. Untuk keterangannya bisa ditulis di label, misalkan ini X1 sebagai item soal nomor 1. Nah, di sini bisa menggunakan spasi. Oke, lanjut ya. Semoga paham ya untuk tahap ini. Lalu yang berikutnya kita klik analyze, lalu sini ada scale, reliability analysis, klik. Nah, di sini ada 10 baris tadi ya, di blok semua dari X1 sampai X10. Ada panah ini untuk memindah dari kotak kiri pindah ke kotak kanan. Nah, ini pastikan dia alpha. Lalu statistik, centang scale if item delete, continue, lalu oke. Nah, di sini muncul 3 tabel. Nah, yang kita perhatikan di sini adalah tabel yang kedua dan ketiga. Nah, ini saya copy di Word. Nah, sebelum kita bahas tabelnya, kita keputusan dulu kita pelajari bagaimana dikatakan reliable atau tidak. Nah, di sini jika Krobans alpha lebih dari 0,60 atau 60%, maka instrumennya dikatakan reliable. Jika kurang dari, maka dia tidak reliable. Atau juga bisa kita menggunakan R tabel. Nah, tapi ini lebih mudah, gunakan ini saja ya. Ini lanjut ya. Di sini di alpha Krobans alpha
di sini dia menunjukkan kan ini titik 336 ya. Ini artinya korban alfanya itu 0,336 ini ya. Nah, ternyata masih lebih kecil dari 0,60 ya, lebih besar 0,60. Nah, bagaimana jika dia kurang dari korban alfanya tadi? Berarti maka instrumennya tidak reliable. Nah, bagaimana jika instrumen tidak reliable? Ada beberapa tahap yang bisa kalian lakukan. Memperbaiki instrumen yang sudah valid, itu diperbaiki di sana. Jadi dari instrumennya tersebut diperbaiki, mulai tata bahasanya atau tujuannya dan sebagainya. Mungkin ada yang kurang tepat, lalu diuji lagi validitasnya. Setelah diuji validitasnya, diuji lagi reliable. Jadi dua tahap itu harus terlaksana, gitu ya. Jadi yang pertama harus valid dulu, baru reliable. Reliable ini yang kedua, tahap yang kedua. Nah, untuk mengetahui bagian mana yang harus diperbaiki, bisa kita lihat dari korban alfanya di sini. Nah, di sini tulisannya kan 0,336. Nah, di tabel yang ketiga ada korban alfa if item delete ini, bagian ini ya. Nah, kita cari yang lebih dari 0,336. Nah, tabel yang ketiga ini maksudnya bagian item yang bisa kita hapus atau diperbaiki, yang membuat dia tidak reliable. Jadi jika tadi 10 item tadi sudah diuji valid, lalu reliable dia tidak valid, tidak reliable maksud saya, maka bisa kalian hapus atau kalian perbaiki. Jika diperbaiki, maka mengulang lagi, diuji validitas dan diuji reliable-nya. Nah, untuk mengetahui bagian mana yang tidak reliable, kita cari yang nilainya lebih dari korban alfa. Di sini korban alfanya kan 0,336. Kita cari yang lebih dari 0,336. Nah, ini item soal pertama 1,76 ya. Dia masih kurang dari. Nah, ini yang X2 ini kan dia lebih dari ya. Ini saya lingkari lebih dari 0,336. Lalu yang keempat 5 6 7 8. Nah, di sini berarti ini kan dari 0,336. Dari 1 2 3 4 5 6 4 item ini yang ternyata tidak, yang membuat dia tidak reliable. Nah, bisa juga kita menguji coba. Misalkan kita anggap aja mau menghapus salah satunya. Misalkan saya mau menghapus yang X5. Nah, caranya bagaimana? Di sini kita mengulang lagi pada tahap yang pertama, lalu klik analyze. Jadi kita bisa memvisualisasi. Misalkan kalian tidak mau memperbaiki dari awal, mau menghapus saja, kita ulang dari awal, scale, reliable. Nah, di sini tadi kan yang kita ingin hapus misalkan yang X5, karena di sini 0,465 besar sekali di situ ya. Di sini yang kelima S5 kita kembalikan dari yang kanan ke kiri, artinya dia nanti tidak ikut diolah. Jadi yang diolah dari X1 sampai X4, lalu X6 sampai X10. Oke. Dan ini sudah tentang tadi ya. Oke. Nah, di sini 0,465 korban alfanya ternyata masih tidak reliable. Jadi bisa kalian coba lagi. Nah, mana yang lebih besar dari 0,465? Oh, ternyata di sini X2. Bisa kalian perbaiki atau kalian coba hapus. Jadi itu bisa, misalkan kalau kalian mau coba menghapus, bisa kalian ulangi terus itu guys, dengan cara yang sama, dengan mengembalikan di reliable ini ya.
jika misalkan kalian menghapus. Tadi kan S2 tidak membuat reliable, bisa kalian kembalikan. Jadi kalian bisa mengotak-atik di sini untuk menghapus bagian mana yang agar membuat instrumen kalian reliable. Jika kalian tidak ingin mengulang lagi dari awal, jika mau tetap 10, bisa kalian ulang lagi dari awal, diperbaiki sampai valid. Jika sudah valid, tes reliable dan sampai reliable. Oke, semoga tidak bingung tentang reliabilitas. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.